Oke, baik Bang Margarito, pakar hukum tata negara, tapi karena bagian dari tokoh Indonesia Timur, ini kan terkait dengan rasis di Amerika dikaitkan dengan soal Papua hari ini. Nah, isu yang berkembang hari ini malah Papua yang berulah dengan NKRI. Mana menurut Oh, kalau Anda pakai standar Amerika, Anda nggak bisa menjelaskan Papua karena dua hal yang sangat berbeda. Itu tuh betul-betul dua hal yang berbeda. Jadi ini bukan entitas yang logis untuk diperbandingkan. Kenapa? Karena orang hitam, orang negro di Amerika itu memang sedari awal adanya Amerika itu tidak diperlakukan seperti itu, tidak seperti kita dengan Papua. Saya mesti jujur mengatakan bahwa untuk kasus Papua Anda tidak bisa bicara mengenai rasisme kalau Anda hubungkan dengan Amerika, karena konteks, sekali lagi konteksnya berbeda. Tidak pernah orang Indonesia, pemerintah Indonesia atau orang-orang Indonesia sebelum kemerdekaan itu melakukan perdagangan orang, sama sekali tidak. Sementara itulah yang terjadi di Afrika. Anda tahu di Amerika, Anda tahu orang-orang Afrika yang masuk ke Amerika itu adalah orang-orang yang dulu diperjualbelikan oleh siapa? Diperjualkan oleh Virginia Company dan Royal African Company. Mereka itulah yang membawa orang-orang dalam konteks perdagangan pada waktu itu dari Jamaika, dari Afrika Selatan dan beberapa negara di Afrika itu di Amerika Serikat. Di Papua kan tidak. Jadi sekali lagi dalam konteks itu Anda tidak bisa membandingkannya. Malah bagi saya ada kekurangan dalam pelaksanaan dalam beberapa aspek, iya. Tetapi dalam beberapa aspek kita mesti mengatakan bahwa kita jauh lebih maju dalam memperlakukan Papua dibanding dengan Amerika memperlakukan orang-orang hitam. Mengapa? Anda tahu dia diberikan, bahkan sampai yang diberikan otonomi khusus, dan kita benarkan juga mereka menomorsatukan mereka dalam pengisian jabatan-jabatan, ambil misalnya kepala daerah dan beberapa yang lain gitu ya. Dan itu kan tidak pernah untuk Amerika. Sejak Papua itu ikut pemilu di Indonesia, Anda mesti tahu tidak pernah ada perlakuan diskriminasi dari pemerintah Indonesia. Semua orang bisa ikut pemilu. Malah dalam pemilu paling mulai mereka diberikan privilege. Anda tahu orang Amerika itu sampai tahun 63-64 masih bermasalah. Orang kulit hitam masih diperlakukan diskriminatif sampai dengan tahun 64. Padahal Anda tahu pemilu di Amerika Serikat itu mulai dari tahun berapa? Mulai dari tahun, kita ambil saja yang terbuka, tahun 1801. Tapi orang Afrika diperlakukan terus-menerus secara diskriminatif. Mulai dari misalnya, Anda boleh ikut pemilu kalau Anda sudah bayar pajak. Anda boleh ikut pemilu kalau Anda beli properti. Setelah itu dirontokan tahun 1865, dibikin lagi syarat yang baru. Anda boleh ikut pemilu kalau Anda bisa membaca. Kita tidak sama sekali. Orang Papua tidak mengalami perlakuan seperti itu dari pemerintah Indonesia. Nah, karena itu Anda senang atau tidak senang, Anda suka atau tidak suka, kita mesti jujur. Kita mesti mengatakan bahwa tidak ada perlakuan yang mirip dengan pemerintah Amerika Serikat memperlakukan orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Sama sekali tidak. Saya mesti bilang tidak. Jadi dengan segala hormat saya pada saudara-saudara yang teman-teman yang berpikir bahwa diskriminasi, saya berbeda pendapat dengan itu. baik? Terima kasih Bang.